Shalom, semua yang menyaksikan khotbah online ini, saya berharap dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di tengah pandemi global yang kita alami, COVID-19. Dan saya melihat barangkali dalam satu dasawarsa terakhir, ini adalah keadaan global yang terburuk. Kenapa? Karena pandemi ini mempengaruhi banyak sektor kehidupan manusia, baik itu perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan pandemi global ini, kondisi global yang buruk ini, juga berdampak pada kehidupan personal kita. Kondisi pribadi lepas pribadi kita juga mungkin terdampak karena adanya wabah global ini. Atau mungkin juga karena ada masalah-masalah lain yang kita alami, sehingga kondisi personal kita mengalami hal yang buruk. Nah, siang hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Terpuruk di Kondisi Terburuk dalam 2 Timotius 2 ayat 8-10. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Nah saudara, konteks nas ini, Paulus sang penulis sedang mengalami kondisi terburuk dalam kehidupannya, di mana dia sedang dipenjara dan menanti untuk dieksekusi. Dan dia kemungkinan mati dengan cara dipenggal tahun 67 sesudah Masehi. Nah, dalam kondisinya yang buruk ini, Paulus menuliskan surat berisi nasihat dan dorongan semangat kepada Timotius. Dan banyak yang beranggapan bahwa inilah surat terakhir Paulus. Nah, saudara, dari nas yang barusan kita baca, saya mau menunjukkan kepada saudara prinsip-prinsip hidup di tengah kondisi yang terburuk. Dari nas yang barusan kita baca, saya melihat dan menemukan ada 3 prinsip yang mau saya bagikan kepada saudara sekalian. Prinsip yang pertama ialah sadar. Perhatikan ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 8 dibuka dengan satu kata, ingatlah. Nah ini menarik saudara, karena apa? Rupanya kata ini bisa diterjemahkan perhatikanlah, bisa diterjemahkan juga sadarilah, atau sadarlah. Karena dari kata Yunani menemo neo, yang bisa memiliki arti yang saya sebutkan tadi. Ingatlah, perhatikanlah, sadarlah. Nah itu sebabnya saya membangun prinsip yang pertama, yaitu prinsip sadar. Nah Paulus dalam kondisi terpenjara dan menanti untuk dieksekusi, namun dia tidak terpuruk. Karena apa? Dia menyadari fakta-fakta terkait Yesus Tuhan yang dia layani. Fakta yang pertama ialah bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Poinnya ialah bahwa Yesus yang dilayani dan disembah oleh Rasul Paulus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Kematian adalah hal yang ditakuti orang, yang dihindari orang, dan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi Tuhan sanggup berkuasa. Tuhan sanggup menangani kematian. Ini bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa. Dan inilah yang memberikan Paulus kekuatan, karena dia sadar dia melayani Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Paulus menderita, Yesus pun pernah menderita. Ditangkap ketika habis berdoa di Taman Getsemani, ditangkap oleh serombongan orang, dipimpin oleh Yudas juga ikut di situ, lalu mencium Yesus, menyerahkan kepada ahli-ahli Taurat orang Farisi. Yesus disesah, disalibkan, kemudian mati. Tapi kemudian Yesus bangkit, Yesus menang atas kematian. Tapi fakta kedua yang disadari Paulus ialah bahwa Yesus lahir dari keturunan Daud. Ini menarik
Karena Paulus mencantumkan kalimat ini, Yesus lahir dari keturunan Daud. Ini maknanya apa? Saya menangkap bahwa ini bermakna bahwa Yesus adalah Tuhan yang hadir dalam sejarah manusia, yang mengenakan tubuh manusia. Yesus tahu apa rasanya lapar, tahu rasanya haus, tahu rasanya sedih. Kita lihat ketika Lazarus mati dan kemudian saudaranya menangisi sedemikian rupa, hati Yesus maskur. Ketika Yesus melihat janda Nain yang kehilangan anaknya, dia pun hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa hendak disalibkan, dia mengatakan begini, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Yesus keturunan Daud adalah Tuhan yang hadir dalam sejarah manusia, mengerti penderitaan manusia, merasakan penderitaan manusia. Yesus lahir dari keturunan Daud juga menjelaskan bahwa Allah adalah Allah yang rencananya tidak mungkin gagal. Dalam Kejadian 3:15 kita tahu itu protoevangelium, solusi Tuhan atas kejatuhan manusia, yaitu akan ada benih perempuan yang merumukkan kepala ular. Dan janji itu dikatakan ribuan tahun yang lalu dan akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita melihat bahwa Allah kita rencananya tidak mungkin gagal. Nah, fakta-fakta inilah yang disadari oleh Rasul Paulus sehingga dia tidak terpuruk dalam kondisi yang terpuruk. Nah, saudara, di awal tahun ini, ketika tahun baru tiba, semua orang menaikkan resolusi. Tapi faktanya sekarang ialah keadaan yang tidak terprediksi. Di awal tahun kita semua memiliki ekspektasi demi ekspektasi. Tapi yang terjadi sekarang ini pandemi. Di awal tahun kita sudah memiliki rencana demi rencana. Tapi yang terjadi sekarang adalah bencana. Apa yang kita harapkan di awal tahun mungkin hampir semuanya tidak terjadi di bulan-bulan ini. Karena apa? Karena adanya pandemi ini. Tetapi di tengah pandemi ini, saudara, justru kita sadar keterbatasan umat manusia, keterbatasan saya dan saudara. Teknologi naik, kemudian penemuan medis juga banyak, tapi ketika corona ini hadir, manusia kewalahan. Ini menyadarkan kita bahwa kita begitu terbatas, kita tak punya daya, kita tak punya kuasa, dan kita butuh berlindung. Kita butuh bergantung pada Tuhan kita yang berkuasa bahkan atas kematian. Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Tuhan yang rencananya tak mungkin gagal. Tuhan yang pernah merasakan penderitaan manusia ketika turun ke bumi dalam rupa manusia. Dan ketika saudara menghadapi situasi dan kondisi yang terburuk, sadarilah fakta bahwa saudara punya Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Dengan kuasa yang tidak terkira. Saudara punya Tuhan yang bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Dan ini menguatkan saya dan saudara untuk tidak terpuruk ketika mengalami kondisi yang terburuk. Apapun itu kondisi personal kita. Mungkin saudara sedih karena banyak rencana yang gagal. Saudara sedih karena ini semua membuat beban belajar maupun beban bekerja semakin berat. Tetapi sadarlah akan fakta bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, bahwa kita punya Tuhan yang tak mungkin gagal rencananya, dan kita punya Tuhan yang bisa merasakan penderitaan saya dan saudara. Lalu prinsip yang kedua ialah prinsip sebar. Perhatikan ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kita garis bawahi kata-kata terakhir, firman Tuhan tidak terbelenggu. Rasul Paulus sudah menua, sudah renta, sudah lansia. Dia hidup dalam penderitaan, tapi dia tidak lupa akan pemberitaan. Paulus tengah menghitung hari ketika dia akan dieksekusi, tapi dia masih berpikir tentang bersaksi. Paulus kaki dan tangannya terbelenggu, tapi dia mengatakan firman Tuhan tidak mungkin terbelenggu. Dia dalam keadaan yang sukar,
tapi dia ingin firman Tuhan itu semakin tersebar. Paulus dibatasi, terkurung di balik jeruji, tapi dia tidak ingin pemberitaan Injil terhenti. Nah saudara, firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak bisa dibungkam. Terhadap firman Allah kita tidak bisa diam. Bahkan dalam pandemi yang kita alami sekarang. Akses kita bisa dibatasi, tapi itu tidak bisa mematikan aktivitas kita untuk bersaksi. Kita memang dibatasi, tapi kita tidak boleh mati aksi. Biarlah melalui lidah bibir kita, melalui apa yang kita miliki, media sosial dan lain sebagainya, firman Tuhan itu tersebar. Injil keselamatan itu tersebar. Bahwa di dalam Yesus Tuhan hanya ada keselamatan saja. Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Banyak orang di luar sana tengah ketakutan, jelas ketakutan akan kematian jika terjangkit virus ini. Dan yang mereka pikirkan ialah kalau mati masuk mana? Orang Kristen tidak perlu takut lagi karena sudah ada jaminan bahwa meskipun kematian merenggut nyawa, kita sudah punya jaminan ke surga. Nah saudara, sesungguhnya bermisi dan menyebarkan kabar keselamatan itu tugas semua orang Kristen. Bukan hanya tugas utusan lembaga misi, bukan hanya utusan yayasan gereja, atau hanya tugas pendeta saja, tapi semua orang Kristen, apapun profesinya, apapun gendernya, dari generasi manapun. Ada di antara saudara kerja di administrasi, ayo bersaksi. Yang seorang akademisi, ayo bersaksi. Yang bekerja sebagai karyawan instansi, bersaksi. Yang sibuk ngurus akreditasi, ayo bersaksi. Buat adik-adik mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 yang baru belajar introduksi, bersaksi. Yang tingkat 4 sudah skripsi, bersaksi. Adik-adik yang melihat siaran ini, yang kuliah di perguruan tinggi, ayo bersaksi. Muda-mudi yang tidak kuliah, memutuskan bekerja untuk hidup mandiri, juga bersaksi. Siapapun harus bersaksi. Gunakanlah media sosialmu itu, ya. WhatsApp, Instagram, Facebook bisa kita pakai. Bahkan YouTube pun bisa kita pakai. Saudara bisa membuat video khotbah, video pesan seperti yang saya lakukan, dan saya bisa share baik di lingkup gereja, lingkup keluarga maupun publik, ya, seluruh dunia. Biarkan mereka mendengar sebuah kabar tentang kasih yang besar, keselamatan abadi di dalam Yesus Tuhan. Jadi ketika kondisi begitu buruk, jangan terpuruk dan jangan diam, tapi biarlah firman Tuhan tersebar lewat pemberitaan saudara. Yang ketiga ialah sabar. Perhatikan ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Perhatikan bagian awal. Karena itu aku sabar. Nah, kata Yunani yang dipakai ialah hupomeno, yang secara hurufiah artinya tinggal di bawah. Ini seperti seorang kuli panggul yang memikul beban berat, tapi dia setia memikul itu sampai ke tujuan. Nah, itu gambaran orang yang sabar dan orang yang tekun. Dia tidak berusaha lari dari kendala, dia tidak berusaha lari dari beban hidupnya, tapi dia hadapi, dia pikul dengan setia. Itulah arti kesabaran yang dimaksud dalam nats ini. Dan ada beberapa hal yang memotivasi Paulus untuk tetap bersabar. Di ayat 9b, Paulus terbeban bagaimana orang-orang bisa mendengar keselamatan dan mendapat kemuliaan kekal. Karena ada tugas, Paulus bisa bersabar. Karena ada beban untuk jiwa-jiwa, Paulus bersabar. Nah, saya dan saudara bisa memiliki kesabaran kalau kita ingat kita punya tugas penting. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayannya. Tentu saja kita ingin menghasilkan banyak buah. Betul tidak? Nah, kita perlu kesabaran, mengerti bahwa kondisi ini tidak abadi. Seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu yang di atas bumi, di dalam bumi, di bawah langit, ada waktunya. Pandemi ini ada waktunya. Sabar, ada waktunya pandemi ini mungkin akan berakhir, kita bisa leluasa untuk bersaksi dan berkarya lebih baik lagi.
Tapi bukan berarti ketika ada pandemi ini kita diam, tidak. Lalu Paulus juga termotivasi untuk sabar karena ada janji ilahi di ayat 11 sampai ayat 13, di mana kita bisa hidup dengan dia, memerintah dengan dia, dan ada satu fakta menarik di ayat 13, dia tetap setia. Kita punya Tuhan yang setia, itu sebabnya kita punya kekuatan untuk bersabar. Karena kita tidak menanggung semua ini sendiri. Tuhan setia memelihara kehidupan kita. Tuhan juga setia akan memberikan kekuatan kepada saudara menanggung semua beban yang kita pikul. Beban personal, kondisi terburuk secara personal. Saya memahami kita semua terbeban mungkin karena tugas-tugas kuliah secara online silih berganti, seperti tidak ada waktu untuk bernafas. Tapi bukan hanya mahasiswa, dosen-dosen mungkin juga berpikir, wah ini kenapa berat, ya kan? Mengkoreksi tugas dari puluhan siswa dengan saksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita semua mengalami hal yang berat. Kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang tak biasa ini. Dan kadang kita tergoda untuk bersungut-sungut, untuk bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa? Bahkan kita mulai menyalahkan satu dan dua hal. Dan itu seharusnya tidak diucapkan atau keluar dari lidah bibir kita. Sebaliknya, orang yang sabar, dia mampu bersyukur dan memahami ini semua dalam kehendak Tuhan. Saudara, kondisi yang dialami ini semua sama. Semua orang mengalami kondisi yang serupa. Tapi kita lihat ada orang yang sabar, bersyukur, tapi ada juga orang yang bersungguh-sungguh dan mengeluh. Ya, mengeluh dalam hal-hal kecil, tugas dan sebagainya. Itu tergantung kekuatan dirinya untuk bersabar. Ini mungkin terdengar klise, tapi tak ada cara lain ketika kita menghadapi kondisi yang terburuk selain bersabar. Paulus telah bersabar dan banyak tokoh-tokoh Alkitab telah bersabar di dalam penderitaan yang dia alami. Saudara, mintalah hikmat, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk memberikan saudara kesabaran dan kekuatan menanggung dampak dari pandemi ini, atau menanggung beban dari kondisi personal yang begitu buruk saudara alami. Mari, 3 prinsip hidup ini kita pegang, yaitu sadar, sebar, dan sabar. Sadari, saudara punya Tuhan yang luar biasa kuasanya. Kemudian sebarkan berita tentang keselamatan dalam Yesus Tuhan. Dan sabar, karena saudara tidak sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang akan menyertai dan menguatkan saudara sekalian. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami harus hidup ketika menghadapi kondisi yang begitu buruk. Ajar kami Tuhan untuk sadar bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa atas kematian, yang turut merasakan penderitaan kami. Ajar kami Tuhan di tengah pandemi ini untuk tidak berdiam diri, melainkan menyebarkan berita keselamatan, menyebarkan kabar sukacita. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa sabar. Anugerahkan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani situasi yang tak biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.